Pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang aneh? Kayak sistem politik kok rasanya curang ya? Terus ekonomi kayaknya rapuh banget, dan yang paling berasa, nilai uang di dompet kita kok kayaknya makin lama makin turun. Nah, gimana kalau tiga masalah yang kelihatannya beda-beda ini sebenarnya cuma bagian dari satu mesin yang sama? Sebuah mesin tak terlihat yang sadar atau enggak ngatur hidup kita. Kita mulai dari sini nih. Sebuah cerita tentang frustrasi politik. Rasanya permainannya udah diatur dari awal, di mana cuma mereka yang punya uang banyak yang bisa ikut main. Terus ada lagi cerita lain. Ini mimpi buruk ekonomi dari masa lalu yang bikin seluruh dunia sengsara. Kondisi di mana mau lari kemanapun, situasinya sama-sama parah. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling kita rasain sehari-hari. Cerita tentang gaji entah kenapa, nilainya kayak menyusut terus dari tahun ke tahun. Uangnya kemana ya? Jadi, ini semua cuma kebetulan aja atau jangan-jangan ada sebuah kaitan? Sebuah benang merah yang nyambungin frustasi politik, krisis ekonomi sama nilai uang yang terus-terusan anjlok. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Oke, mari kita mulai dengan ngelihat dampak nyatanya dulu deh. Apa yang terjadi sama kita, sama manusia, waktu mesin yang tak terlihat ini mulai rusak? Yang bikin merinding tuh gimana sejarah kayak berulang, ya kan? Dulu di tahun 1930-an ada pengangguran besar-besaran, keluarga kehilangan semua hartanya. Sekarang, kita ngerasain gemanya. Tabungan kita nilainya turun terus. Dan seperti yang disorot oleh Dandi Laksono, banyak anak muda yang mulai putus asa sama sistem meritokrasi. Ide di mana kerja keras pasti bakal dihargai. Rasa frustrasi itu nyata banget, dulu dan sekarang. Coba bayangin, selama depresi besar, angka pengangguran di Amerika Serikat itu sampai 25%. Itu artinya, 1 dari setiap 4 orang dewasa kehilangan pekerjaan. Itu bukan cuma angka loh, itu gambaran betapa hancurnya sistem waktu itu. Oke, jadi siapa sih yang harusnya tanggung jawab? Apa yang salah sama desain mesin ini? Kalau kita dengerin sumber-sumber kita, seolah-olah ada 3 operator yang beda-beda, tapi megang tuas di mesin yang sama. Ada investor politik yang membeli kebijakan, ada para spekulan pasar yang niup gelembung ekonomi sampai pecah, terus ada juga mereka yang ngendalin sumber uangnya, nyatak kertas, terus bilang kertas itu berharga. Masing-masing, dengan caranya sendiri, merekayasa sistem buat keuntungan pribadi. Dan kalau semua aksi mereka itu kita rangkai, jadinya kayak semacam resep 3 langkah buat ngerusak sistem. 1. Bikin politik jadi permainan mahal. 2. Ajak semua orang buat spekulasi pakai utang. 3. Kendalikan uangnya. Tiap langkah ini saling ngunci, saling nguatin, jadi lingkaran setan yang susah banget buat diputus. Oke, kalau sistemnya udah rusak, gimana dong cara benerinnya? Mari kita lihat beberapa ide yang muncul. Nah, dari sini muncul 3 buku manual perbaikan yang beda banget. Dan Laksono bilang, solusinya ya ganti orangnya, cari generasi baru yang bersih. Terus, dari perspektif ekonomi modern yang dijelasin Aurel Val, solusinya adalah tambah aturan main, pasang kartu pengaman baru. Tapi Syekh Imran Hossein ngasih solusi paling radikal, ganti aja uangnya, balik lagi ke uang asli kayak emas yang nilainya nggak bisa diciptain dari nol. Nah, setiap pendekatan ini kan ngelihat masalah dari akar yang beda banget. Jadi masalahnya sebenarnya di mana? Di orang-orangnya, di aturannya, atau jangan-jangan di fondasi paling dasarnya, yaitu uang itu sendiri. Ini nih yang membawa kita ke sumber energi utama yang bikin seluruh mesin ini bisa jalan. Dan inilah dia, kaitan utamanya. Inilah benang merah dari semuanya. Nilai selembar uang, sah atau tidaknya sebuah pemilu, kuat atau tidaknya sebuah bank, itu semua kan nggak nyata secara fisik. Semuanya cuma bisa jalan di atas satu hal, kepercayaan kita bersama. Seperti yang dijelaskan Aurel Val, sistem itu baru runtuh saat keyakinan itu goyah. Kepercayaan inilah bahan bakar tak terlihat yang bikin mesin ini terus muter. Jadi pertanyaan terakhirnya, bukan cuma soal mesinnya, tapi soal bahan bakar apa yang kita, sebagai individu, pilih untuk kita berikan ke mesin itu. Apakah kita mau menaruh kepercayaan kita pada orang-orang baru, pada aturan-aturan baru, atau mungkin pada sebuah sistem nilai yang sangat berbeda? Pilihannya ada di tangan kita semua.